Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan atau kelainan fisik dan atau gerakan atau motorik sehingga berpengaruh terhadap performa pendidikannya sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan atau pembelajaran yang khusus. Beberapa literatur mutakhir memasukkan gangguan kesehatan ke dalam kelompok ini sehingga muncul dengan istilah gangguan fisik dan kesehatan. Selanjutnya, gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan atau sistem syaraf sehingga menyebabkan gangguan atau hambatan dalam fungsi motorik sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Tunadaksa itu meliputi yang pertama ada CP atau cerebral palsy, ada polio dan MDP. Untuk CP itu merupakan ketidakmampuan motorik sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya suatu bagian dalam otak, misalnya karena luka atau infeksi. CP ini dibedakan lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada spastis, itu disertai pengejangan otot. Yang kedua ada koroateoid, yaitu sukar mengontrol tangan dan kaki. Yang ketiga ada atakia, yang memiliki indera keseimbangan dari posisi badan kurang. Yang keempat ada CP tipe rigid atau kaku, itu memperlihatkan kelakuan yang ekstrim pada anggota tubuh dan lutut. Yang kelima CP tipe tremor yang ditandai dengan gerakan-gerakan yang tidak berirama atau terkontrol. Yang kedua yaitu ada amputasi. Amputasi itu satu dan lain berakibat salah satu dan atau lebih bagian tubuh menjadi hilang dan sering diganti anggota tubuh tiruan. Untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan berpenampilan normal, tongkat, kursi roda, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada polio. Polio itu kelainan fisik akibat virus polio saat dalam kandungan dan atau setelah kelahiran. Akibat terkena virus tersebut, seseorang akan mengalami gangguan perkembangan anggota tubuh yang selanjutnya akan berdampak pada kelainan anggota tubuh, tangan atau kaki. Yang terakhir ada MDB, itu merupakan kelainan gerak yang diakibatkan karena kelainan otot yang bersifat progresif atau semakin lama semakin berat. Perkenalkan, nama saya Imelda Zahra Agustina, NPM 257 kelas A722. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama yaitu dari segi mental, tidak berbeda dengan anak-anak biasa pada umumnya. Mereka rata-rata memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan anak-anak lainnya. Dari sisi lain sering berdampak somatopsikis. Yang kedua yaitu karakteristik karena hambatan fisik, maka kendala utama anak tunadaksa adalah dalam hal mobilitas dan penyelesaian tugas-tugas yang harus menggunakan anggota tubuh tidak secepat anak-anak lainnya. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama yaitu ketunadaksaan itu bisa disebabkan karena berbagai sebab, diantaranya yang pertama faktor bawaan, misalnya lahir dengan satu tangan, kaki atau kelainan-kelainan fisik lainnya. Yang kedua yaitu faktor penyakit, misalnya polio, TBC, tulang dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu faktor kecelakaan dan faktor lain seperti amputasi, patah, atau terbakar yang menyebabkan kerusakan. Perkenalkan, nama saya Itara Siti Hairasita dengan NPM Mahir 267 yang akan menjelaskan tentang jenis, indikator, dan layanan pokok yang diperuntukkan oleh tunadaksa. Yang pertama adalah jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama ada cerebral palsy, yaitu kerusakan otak yang mempengaruhi gerakan dan postur tubuh. Yang kedua ada cedera tulang belakang. Yang ketiga ada distrofi otot atau penyakit progresif yang menyebabkan kelemahan otot. Yang selanjutnya adalah artritis atau peradangan sendi yang menyebabkan nyeri dan keterbatasan gerak. Yang selanjutnya adalah kelainan bawaan, kecelakaan, dan penyakit. Selanjutnya adalah indikator tunadaksa, yaitu yang pertama adalah keterbatasan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh, yaitu seperti kehilangan anggota tubuh, kelumpuhan atau kelemahan pada kaki dan tangan. Yang kedua adalah kesulitan dalam gerakan seperti gerakan kaku, tidak lentur atau tidak terkendali. Yang ketiga adalah cacat pada alat gerak seperti kelainan bentuk atau ukuran anggota badan. Yang keempat adalah gangguan postur tubuh, yaitu kesulitan dalam berdiri, berjalan atau duduk. Yang selanjutnya adalah gangguan perkembangan, terutama pada perkembangan fisik dan motorik. Yang terakhir adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau berbicara. Yang terakhir, materi yang terakhir adalah layanan pokok untuk tunadaksa. Yang pertama adalah layanan medis, meliputi diagnosis, penanganan medis, dan rehabilitasi fisik oleh dokter spesialis ortopedi.
Yang kedua adalah fisioterapi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi fisik dan kemampuan motorik melalui latihan dan terapi fisik. Yang ketiga adalah terapi okupasi, yaitu membantu individu tunadaksa untuk mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi. Yang selanjutnya adalah psikologi, yaitu memberi dukungan secara psikologis, bimbingan dan terapi untuk mengatasi masalah emosional dan sosial. Selanjutnya adalah elektroterapi, yaitu menggunakan arus listrik untuk merangsang otot dan syaraf, membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi motorik. Selanjutnya adalah petugas sosial medik, yaitu membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta memberikan dukungan keluarga. Yang terakhir adalah hidroterapi, yaitu terapi dalam air yang membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas. Penting untuk diingat bahwa layanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu tunadaksa dan kondisi spesifik mereka. Terima kasih.